Shalom bagi kita semua orang-orang yang sungguh dikasihi dan diberkati oleh Allah. Pada hari ini, saya membawa kita untuk melihat dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, kami siap mendengarkan Engkau berfirman. Berkatilah setiap kami, dan buatlah kami mengerti, supaya oleh karenanya Roh Kudus menolong kami untuk hidup menyukakan hati-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, hari ini saya mengajak setiap kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat, ikuti pembacaan yang saya akan lakukan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan menginginkan setiap kita menjadi orang-orang yang berhasil. Firman Tuhan berkata, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan judul khotbah saya, 3 langkah menuju sukses. 3 langkah menuju sukses. Ini adalah proses, ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan supaya keberhasilan, sukses itu ada dan menjadi milik kita. Sebenarnya kebenaran firman Tuhan ini adalah nasihat Tuhan kepada Yosua yang menggantikan Musa untuk masuk ke tanah Kanaan, mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sana. Tuhan berkata, ini adalah hal yang harus dilakukan, langkah-langkah menuju keberhasilan untuk menduduki dan menguasai tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan bagi bangsa Israel. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk menuju sukses, memperkatakan firman Tuhan. Dikatakan di sini, kalau kita baca tadi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Saudaraku, firman Tuhan adalah sesuatu yang menghidupi kita, dan lewat firman itu kita memiliki kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudaraku, kalau kita memperkatakan, membicarakan firman Tuhan setiap hari, baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang lain, ini akan menjadi sesuatu yang memberikan kekuatan kepada kita. Batin kita, roh kita dikuatkan, karena kita selalu mengingat firman Tuhan, memperkatakannya, dan itu akan bekerja menjadi bagian dari hidup kita. Tuhan berkata, apa yang kita katakan, firman Tuhan itu akan memberikan buah yang menguatkan rohani kita. Bukankah Yesus berkata, kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya, firman itu adalah sesuatu yang menjadi kekuatan rohani di dalam kehidupan kita. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
Jadi Allah menginginkan, Tuhan Allah menginginkan kita membicarakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, memperkatakannya untuk diri kita, untuk keluarga kita atau rumah tangga kita, atau orang-orang yang dimana kita ingin mereka juga diberkati oleh Tuhan. Jadi saudaraku, langkah yang pertama, memperkatakan firman Tuhan. Yang kedua, saudaraku, perhatikan penggalan berikutnya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Langkah kedua untuk menuju keberhasilan di dalam kehidupan kita adalah merenungkan firman Tuhan. Merenungkan itu apa? Merenungkan itu adalah memikirkan, mempertimbangkan dalam-dalam. Jadi, kalau kita merenungkan firman Tuhan, firman itu bukan hanya kita baca, bukan hanya kita perkatakan, tapi yang kedua ini, firman itu benar-benar kita pikirkan. Kalau dalam pengertian pemahaman yang lebih jauh lagi, saya menyatakannya sebagai berikut. Mempelajari dengan sungguh-sungguh untuk mengerti isi atau apa yang firman Tuhan maksudkan dengan tujuan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Jadi saudaraku, firman Tuhan itu dipelajari. Kita merenungkan berarti mempelajari. Apa sih isi firman Tuhan? Apa sih yang dimaksudkan Tuhan lewat firman ini? Sebenarnya pesan Tuhan itu apa bagi kita? Nah, kalau kita merenungkan ini, Tuhan memberikan pengertian, barulah kita mengetahui. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan untuk saya lakukan di dalam kehidupan saya. Untuk saya pegang di dalam kehidupan saya. Untuk menjadi pedoman bagi hidup saya. Nah, ini hal yang kedua. Jadi saudaraku, sangat penting merenungkan firman Tuhan ini. Nah, kalau kita perhatikan kaitannya dengan keberhasilan, mari kita cek. Kita lihat ayat yang mendukung. Kita perhatikan Mazmur 1, ayat 2 dan 3. Saya bacakan saudaraku. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudaraku, merenungkan firman Tuhan, ini adalah langkah kedua, kunci kedua untuk kita meraih menuju kepada kesuksesan. Saudaraku, Tuhan berkata, merenungkan firman Tuhan bukan hanya sekali-kali atau pada saat kita butuh. Tetapi Tuhan berkata, renungkanlah itu siang dan malam. Artinya, setiap hari kita harus merenungkan firman Tuhan. Apa yang kita baca, apa yang kita perkatakan, renungkan itu. Supaya itu masuk ke dalam hati kita, tersimpan di dalam hati kita, dan itu bekerja menjadi bagian hidup kita. Sumber kekuatan di dalam kehidupan rohani kita. Jadi saudaraku, langkah kedua adalah merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga adalah bertindak hati-hati. Nah, perhatikan dengan baik, dikatakan, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saudaraku, bertindak hati-hati ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Artinya, saya berpikir bertindak hati-hati ini adalah melakukan apa yang Tuhan inginkan, tepat seperti yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Artinya, ini adalah sebuah ketaatan, tapi ketaatan yang didasarkan oleh firman Tuhan yang sudah kita pelajari, kita selidiki, sehingga kita tahu benar apa yang Tuhan maksudkan di dalamnya, dan untuk itu kita lakukan dalam hidup kita. Nah, perhatikan dengan baik, dikatakan di sini, bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman yang sudah disampaikan. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Artinya, apa yang Tuhan sampaikan, itulah yang menjadi dasar di dalam kita bertindak. Artinya, firman yang kita perkatakan,
firman yang kita renungkan ini menjadi dasar di dalam kita mengambil keputusan, di dalam kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, di dalam kita melakukan tugas-tugas pelayanan di dalam gereja atau di luar gereja yang merupakan ladang Tuhan. Tuhan ingin berkata, bertindaklah hati-hati. Artinya, kita harus mewujudkan apa yang kita katakan, apa yang kita renungkan menjadi sebuah tindakan nyata. Inilah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah hal yang membuat Tuhan disukakan. Saudaraku, mari kita lihat contoh tokoh yang melakukan hal ini seperti yang Tuhan katakan. Saya ingin membawa kita untuk melihat Kejadian 6 ayat 22. Saya bacakan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Bertindak hati-hati artinya melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Tidak kurang, tidak lebih, tidak ditambah-tambahi, tidak dipenggal, atau dilakukan sebagian, kemudian sebagian yang lain tidak dilakukan. Kalau dikatakan tepat apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya, itulah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini adalah sebuah cek. Langkah yang ketiga ini adalah cek atau alat pengukur. Kalau boleh dikatakan barometer untuk menilai apakah kita sudah melakukan seperti yang Tuhan inginkan atau tidak. Kalau kita bertindak hati-hati, itu akan kelihatan, itu akan nampak. Apakah ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Jadi ini juga berhubungan dengan motivasi ketika kita melakukan sesuatu. Saudaraku, kita bisa melakukan sesuatu, orang lain mungkin bisa melihatnya. Oh, kita melakukannya. Tetapi jauh lebih daripada itu. Tuhan Allah yang menyelidiki hati dan batin kita, menyelidiki motivasi kita, Dia tahu kita melakukan itu, kita sedang melayani, melakukan tugas-tugas pelayanan, apakah itu memang kita peruntukkan untuk kemuliaan namanya, Yesus ditinggikan, atau memang kita sedang menampilkan diri kita, bagaimana kita begitu rajinnya, begitu semangatnya di dalam melayani, tetapi itu sebenarnya untuk menarik orang supaya pujian pengagungan itu datang kepada kita, untuk diri kita, untuk kemuliaan diri kita. Kalau ini terjadi, Tuhan akan melihat kalau apa yang ada yang memotivasi kita melakukan sesuatu atau melayani, maka Tuhan akan menyelidikinya. Kalau itu benar seperti yang Tuhan inginkan, maka keberhasilan itu akan kita raih, kita nikmati di dalam hidup ini. Apapun yang kita lakukan, seperti Tuhan katakan, kita akan berhasil, kita akan beruntung. Apa yang kita lakukan, Tuhan sendiri yang membuatnya berhasil. Saudaraku, inilah 3 langkah yang harus kita lakukan seperti yang disampaikan Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Yosua, dan dia berhasil. Dia menjadi pemimpin yang begitu diberkati Tuhan dan menjadi panutan bagi bangsa Israel. Nah, saudaraku, mari kita memilih dan memutuskan ikuti 3 langkah ini, maka firman Tuhan menjamin kita pasti berhasil, kita pasti beruntung, kita akan meraih sukses di dalam hidup ini seperti yang Tuhan inginkan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan firman ini. Bekerjalah, berkaryalah, dan buatlah ini menjadi sesuatu yang benar-benar kami miliki, dan kami mengikuti 3 langkah ini, sehingga sukses, keberhasilan, keberuntungan itu menjadi milik setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, kita akan jumpa kembali di episode berikutnya. Saya percaya firman ini akan bekerja dan menjadi sesuatu yang kita nikmati, dan kita akan melihat keberhasilan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.